Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Coba yang laki-laki berdiri dulu. Ya, dirapikan dulu bajunya. Hari ini ada yang tidak berangkat nggak? Ada. Siapa? Sakit. Kemana itu? Sakit. Sakit. Berarti ada surat dari orang tuanya? Ada. Ada. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah membahas tentang pembelajaran Asmaul Husna. Dan minggu sekarang di bab 3, kita sudah memasuki bab 3 ya. Kita akan memasuki materi tentang saling menghargai dalam keragaman. Sebelum memasuki materi, mari kita bersama-sama menyanyikan dulu lagu nasional Garuda Pancasila sebagai bentuk nasionalisme kita bahwa kita sebagai putra-putri Indonesia wajib menanamkan yang namanya sikap nasionalisme. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 3 itu saling menghargai dalam keragaman, itu terdapat beberapa materi yang harus kita bahas. Dan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang keberagaman sebagai sunatullah. Sebelum itu Bapak mau nanya dulu. Mbak, angkat tangan yang bisa jawab. Pernah nggak kalian bertemu dengan orang dari suku atau bangsa yang lain? Coba, angkat tangan yang pernah. Di mana kalian pernah bertemunya? Nah, saya di mana? Di TV, Pak. Di TV. Bintang di mana, Tang? Di sekolahan. Di sekolahan. Iya. Terus kamu di mana? Sini? Di mana? Di jalan. Di jalan. Oke. Ini ya, anak-anak. Yang namanya keberagaman kita yang ada di sini di SD ini, di sekolah kita tercinta, semuanya sudah termasuk beragam. Kalian sebelum masuk sekolah dasar pasti tidak saling mengenal. Betul apa betul? Betul. Coba, si Nasir sebelumnya kenal nggak sama si Bening? Enggak kan? Kenalnya di mana? Pas masuk sekolah Dasar. Dan ada teman kalian juga di sini, ada yang berbeda agama. Emangnya kalian yang tadinya tidak kenal kan jadi kenal? Sebelumnya tahu nggak bahwa dia itu berbeda agama dengan kamu? Enggak kan? Karena dengan berteman, jadinya tahu. Oh, ternyata si Julius itu berbeda agama dengan kita. Tapi itu bukan suatu penghalang bahwa kita sekolah di mana saja harus saling menghargai dan saling menghormati. Ini tujuan pembelajaran kali ini, Bapak berharap kalian bisa memahami keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal, dalam kata lain ta'arufu, dengan benar. Dan tujuan yang berikutnya itu kalian bisa mempraktikkan keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal dengan benar. Anak, coba perhatikan semuanya di sini. Ini ada gambar. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, dan berbagai pakaian yang berbeda. Menurut kalian ini termasuk keberagaman apa?
keberagaman yang ada di dunia. Ya. Kalian pasti sudah tahu, baik di TV, di YouTube, ataupun di lainnya, bahwa kita di dunia ini memiliki keberagaman yang bermacam-macam, seperti halnya yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di situ dijelaskan bahwasanya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dari berbagai suku, bangsa, agama, dan ras yang berbeda, dan tujuannya untuk apa? Untuk saling mengenal. Seperti yang kalian ketahui, kita orang Indonesia kulitnya sawo matang. Orang Inggris badannya tinggi-tinggi, kulitnya putih-putih tapi agak kemerahan. Jadi situlah tujuannya, bahwa kita sebagai umat manusia harus saling mengenal. Sekarang masuk ke keberagaman suku. Indonesia, negara kita tercinta, itu terdiri dari berbagai macam budaya, suku, dan bahasa yang berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak tanya, bahasanya sama apa tidak? Bahasanya sama apa tidak? Bahasa daerahnya berbeda, tapi disatukan harus sama dengan bahasa Indonesia. Jadi, kamu nggak usah khawatir kalau suatu saat kamu kerja ke Papua, di sana pakai bahasa daerahnya sendiri, kamu nggak ngerti, kamu tinggal ngomong pakai bahasa Indonesia, pasti mereka akan menghormati kamu bahwa kamu tidak bisa memakai bahasa daerah tersebut. Dan tidak dipungkiri juga, sebenarnya suatu hari nanti bekerja misalkan di Kalimantan, dapat jodohnya di orang Kalimantan, ada yang tahu tidak? Kan tidak ada yang tahu. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kita pas dewasa nanti akan bertemu dengan berbagai macam orang. Itu jangan langsung menjas, tahu menjas? Langsung membenci. Jangan mentang-mentang jenazah nih ke si Lintang. Harinya ngomong naon, itu kan bahasa Sunda nama. Si Lintangnya gak ngerti karena Jawa. Maksudnya apa? Kita belum ngerti. Nah, karena berbeda bahasa itu bisa menyebabkan perselisihan. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, leluhur kita menciptakan satu bahasa yang sama agar semua rakyatnya bisa memakai bahasa yang sama. Nah, coba apa akan tanya lagi? Kita di sini termasuk suku apa? Suku Jawa. Suku Batak juga ada. Suku Batak itu biasanya yang suka dagang. Yang suka dagang apa? Suka dagang perlengkapan sehari-hari kita ataupun warung-warung kelontong. Ada suku Sunda, suku Bugis, suku Dayak, dan lain sebagainya. Dan yang paling kalian ingat pasti cuma satu, suku Madura. Apa nasi suku Madura itu? Ciri khasnya sate. Ya kan? Betul tidak? Coba tanpa kalian harus pergi jauh-jauh ke Madura, orang Maduranya yang datang sendiri ke sini, tapi dengan tujuan untuk mencari nafkah. Nah, kita masuk ke keragaman beragama. Nah, di Indonesia, negara kita mengakui 6 negara besar, 6 agama yang diakui. Yang pertama Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Baru kamu tanya, Diana, Islam ciri khasnya apa? Ini, coba semuanya perhatikan. Islam ciri khasnya adalah tempat ibadah
Yaitu Mas, C. orang Islam selama sehari 24 jam itu mengumandangkan azan sampai 5 kali. Kristen ciri khasnya yaitu gereja. Mereka beribadah hanya 1 kali dalam 1 minggu. Katolik juga sama. Hindu itu kebanyakan mereka selalu menyalakan dupa. Tahu dupa? Kayak kembang api, tapi nggak mengejus enggak. Cuman bau harum saja. Begitupun Buddha. Dan ada lagi Konghucu. Konghucu itu biasanya kelenteng. Tempat ibadahnya namanya kelenteng. Dan per hari perayaan besarnya untuk umat agama Konghucu adalah Imlek. Ya. Jadi di sini kalian harus tahu. Bapak akan ingatkan kepada kalian. Sebelum kalian suatu saat nanti mencari jodoh, alangkah baiknya ditelusuri dulu orang yang sedang kamu incar itu agamanya seiman atau tidak. Nah, coba syaratnya apa namanya, meskipun kita berbeda agama, kita boleh berteman atau tidak? Boleh. Kita boleh kerja bareng apa tidak? Boleh. Kita boleh dagang bareng apa tidak? Boleh. Kita boleh sekolah bareng atau tidak? Boleh. Dan pertanyaan terakhir, kita boleh mengerjakan ibadah yang dilakukan oleh agama lain apa tidak? Tidak. Perbedaannya cuma satu, urusan sosial, urusan kebersamaan itu kita boleh lakukan bersama-sama meskipun berbeda agama. Tapi kalau misalkan si Naseh diajak sama si Julius ke gereja, kamu jangan mau, harus nolak. Mohon maaf, itu bukan bagian saya. Harus menolak tapi dengan secara halus. Jangan marah-marah. Kamu apa-apaan, saya itu Islam. Enggak boleh kayak gitu. Itu namanya menjas. Ya. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Hari ini kita akan melakukan permainan match in match. You know match in match? Saling menempelkan. Jadi silakan masing-masing kelompok tulis kelompoknya, tulis anggota kelompoknya, keluarin buku LKS-nya untuk mencari informasi tentang keberagaman yang ada di dunia. Tugas kelompok 1 silakan untuk mencari informasi mengenai keragaman bangsa yang ada di dunia. Ya, tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 1, 2, 3 dan nama-namanya. Kelompok 2 tugasnya mencari informasi mengenai keragaman suku yang ada di Indonesia beserta ciri khasnya masing-masing. Dan kelompok 3 ini mencari informasi mengenai keragaman agama yang ada di Indonesia beserta ciri khasnya masing-masing. Gambar LKPD-nya kan sekalian Bapak bagikan ya. Kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit, cukup tidak? Menurut kamu, apa yang ditempel oleh teman kamu ini sesuai tidak dengan hasil diskusi kelompok kalian? Tidak sesuainya karena apa? Karena ini berbeda informasi tentang ini digunakan ke kelompok. Karena untuk kelompok 2 itu mencari keberagaman
Nah, Bapak lihat yang menempelkan ini di kelompok 2 itu kelompok 1, berarti kelompok 1 dikurangi poinnya. Yang tadinya udah 100 dikurangi 20. Jadi turun 80. Nah, sekarang sisanya nih. Kelompok 2 sisanya benar semua apa belum? Benar semua. Berarti kelompok 2 poinnya 100. Oke, selamat dulu. Sekarang sudah di penghujung pertemuan kali ini. Bapak tegaskan kembali. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Semuanya bisa fokus ke sini. Semuanya bisa fokus ke sini. Bintang. Ya. Hasil diskusi kelompok kalian. Kelompok 1 mengenai keberagaman bangsa yang ada di dunia. Mereka menemukan 4 keberagaman bangsa, yaitu bangsa Arab, bangsa India, bangsa Afrika, dan bangsa Tiongkok. Untuk bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah keragaman dalam Islam merupakan sunnah yang sudah Allah tetapkan melalui surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Hal ini bertujuan agar manusia saling mengenal satu sama lain, bukan saling membenci, bukan saling mencaci. Dengan demikian, sebuah keragaman diharapkan bisa untuk saling bertoleransi dimanapun berada, sehingga sebuah persatuan dan kesatuan akan tetap terjalin dengan kokoh. Ya, baik, Bapak akhiri pertemuan kali ini. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kalian rapikan dulu peralatan kalian. Silakan masukkan ke tasnya masing-masing. Setelah itu, Bapak minta Nasir untuk masuk ke depan memimpin doa pulang. Terima kasih Nasir. Baik anak-anak, sebelum kalian pulang, Bapak kasih PR dulu. Ya, PR-nya silakan kalian tulis nama kalian, kelas juga, kelasnya ditulis, kelasnya ditulis. Nanti kelasnya ditulis ya. Setelah itu minggu depan dibawa, tolong dibawa. So, PR untuk minggu depan. Ada satu lagi PR-nya. Bapak ingatkan kembali, minggu depan kita akan mempelajari tentang kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam. Bisa dipahami? Oke, karena barusan sudah berdoa. Sekarang kalian siap-siap untuk pulang. Duduk yang rapi, jangan bergerak, ulangnya terakhir. Silakan kelompok 3.